dari kelompok 5 Praktikum Zoologi Vertebrata. Pada kesempatan kali ini kami akan membedah ikan nila. Kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Anastasia Faiza Tunista dengan NIM 2008086015. Halo, perkenalkan nama saya Isna Nabila Zahra dengan NIM 2008086018. Perkenalkan, nama saya Renita Kipianti dengan NIM 20080860021. Perkenalkan, nama saya Siva Amalia Putri dengan NIM 20080860024. Baik teman-teman semua, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana Fiskes. Fiskes adalah vertebrata rahang yang sejati dengan organ khusus untuk pernapasan, ekskresi, dan sirkulasi darah. Organisme yang termasuk dalam kelas ini adalah Poikilotrem yang berarti berdarah dingin. Artinya mereka tidak dapat mengatur suhu tubuhnya mereka sendiri. Intinya semua Fiskes masuk ke dalam kategori ini. Fiskes termasuk ke dalam kingdom Animalia dengan filum Chordata dengan kelas Fiskes. Fiskes ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama ada Agnatha, ikan tidak berahang, kedua Chondricites, yaitu ikan bertulang rawan, dan yang ketiga ada Osticites, yaitu ikan bertulang sejati. Nah teman-teman, ikan nila ini termasuk ke dalam kelompok Osticites, yaitu yang berarti ikan nila bertulang sejati. Adapun manfaat dari ikan nila yaitu yang pertama, sumber asam lemak yang baik bagi tubuh, dan yang kedua, sumber protein yang sehat, ketiga, baik untuk kesehatan tulang, yang keempat itu baik untuk orang yang sedang diet, dan yang kelima ini itu mencegah penuaan dini, yang keenam, menyehatkan otak, 7, bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, kedelapan, membantu mencegah kanker, dan yang kesembilan ini yaitu mendukung membran di sel sekitar dalam tubuh dan bermanfaat bagi kesehatan jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan imun. Berikutnya yang perlu kita ketahui yaitu ciri-ciri Fiskes atau ikan. Ikan tidak memiliki daun telinga. Tubuh ikan dilindungi oleh sisik dan bergerak dengan menggunakan sirip dan juga ekor. Kemudian ikan juga memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi saat dia berenang. Mayoritas ikan bernafas dengan menggunakan insang. Namun, pada ikan yang habitatnya di lumpur itu memiliki alat bantu pernafasan lain berupa labirin. Jantung ikan juga hanya memiliki 2 ruang saja. Kemudian ikan berkembang biak dengan cara bertelur dengan pembuahan yang terjadi di luar tubuh dari induknya atau fertilisasi eksternal. Kemudian ikan atau Fiskes ini termasuk hewan yang berdarah dingin sehingga habitatnya yaitu di lingkungan perairan. Nah, klasifikasi dari ikan nila sendiri menurut Dr. Trewalvas 1918 sebagai berikut: Filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Detoncetias, subkelas Acanthopterygi, ordo Parcomorphi, subordo Parcomca, famili Cicildan, genus Oreochlomis, spesies Nilotus sp. Nama latinnya Oreochlomis niloticus. Dan nama Indonesianya sendiri yaitu nila, ditetapkan Dirjen Perikanan pada 1972. Daerah penyebarannya yaitu di Afrika, Amerika, Eropa, dan Asia. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi luar dari ikan nila. Yang pertama, ada mata, mulut, operculum, ventral fin atau sirip perut, pectoral fin atau sirip dada, anus, anal fin atau sirip anus, caudal fin, sirip ekor, lineal, sirip, dorsal, sirip atas atau sirip punggung. Ciri khas ikan nila adalah garis-garis vertikal berwarna hitam pada sirip ekor, punggung, dan dubur. Pada bagian sirip kaudal atau sirip ekor dengan bentuk membulat terdapat warna kemerahan dan bisa digunakan sebagai indikasi kematangan gonad. Pada rahang terdapat bercak kehitaman. Sisik ikan nila adalah tipe stenoid. Tipe stenoid dibagi menjadi 2, yaitu krenat dan sphenoid. Krenat yaitu lekukan sederhana bagian tepi, sedangkan sphenoid yaitu perkembangan dari duri.
Sebelum kita membedah dan mengetahui anatomi dalam dari ikan nila, kita siapkan cutter dan pinset. Kemudian kita membedah dari sisi sirip dada, kemudian ditarik garis menuju ke anus. Seperti ini, kotak. Kemudian kita buka. Pada bagian kepala juga kita buka. Seperti inilah anatomi dalam dari ikan nila. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi dalam pada ikan nila. Yang pertama ada mulut, kemudian ada otak di atas mata. Di sini terus ada bulbus olfaktorius di samping otak. Kemudian ada faring di sini. Kemudian ada insang. Setelah insang kita lanjut ke di sini ada tali spinal, ada aorta dorsal, ada ginjal. Kemudian ada lambung, kemudian ada jantung. Kemudian di sini ada usus halus, kemudian pankreas, hati dan limfa. Kemudian ada ovarium di sini. Kemudian di sini ada anus. Sini di belakang anus terdapat lubang urogenital, di mana lubang ini bermuara saluran ginjal dan kelamin yang berada di belakang pada anus. Kemudian saluran anus di sini ada, kita buka terlebih dahulu. Di sini tuh ada saluran ureter, di mana terdapat kandung kemih. Sistem pencernaan pada ikan nila yaitu pencernaan makanannya sudah sempurna dari mulai mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Esofagus ikan biasa disebut dengan kerongkongan, pendek dan mempunyai kemampuan untuk menggelembung. Organ ini merupakan lanjutan faring, bentuknya seperti kerucut dan terdapat di belakang daerah insang. Kemudian ikan nila juga mempunyai lidah, gigi, dan rahang. Juga mempunyai hati, tetapi lambung hanya berupa perbesaran dari usus. Pada usus terdapat katup-katup spiral. Sistem ekskresi. Ikan nila termasuk dalam ikan air tawar, di mana memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Akibat kondisi tersebut, air dari lingkungannya cenderung masuk ke dalam tubuh ikan secara osmosis, dan garam keluar tubuh melalui proses difusi. Untuk menjaga kestabilan kadar garam tubuh, ikan akan mengeluarkan kelebihan air melalui ginjalnya. Ginjal ini mempunyai glomerulus dalam jumlah yang banyak dan dengan diameter yang besar. Dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Ketika cairan dari badan malpighi memasuki tubuli ginjal, glukosa akan diserap kembali pada tubulus proximalis dan garam-garam diserap kembali pada tubulus distal. Dinding tubulus ginjal bersifat impermeable atau tidak bisa dilewati air. Sistem reproduksi. Fungsi reproduksi pada ikan nila pada dasarnya merupakan bagian dari sistem reproduksi. Terdiri dari kelenjar kelamin atau gonad, di mana pada ikan betina disebut dengan ovarium, sedangkan pada ikan jantan disebut dengan testis beserta salurannya. Sistem pernafasan. Tiap lembar insang terdiri dari filamen yang banyak mengandung lapisan tipis. Pada filamen tersebut terdapat pembuluh darah yang mengandung kapiler, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran O2 dan CO2. Ikan membuka mulut agar air masuk. Proses inspirasi, O2 dari air masuk ke dalam insang, kemudian diikat oleh kapiler, dibawa ke seluruh jaringan tubuh. Proses ekspirasi, CO2 dari jaringan tubuh bersama darah menuju insang, lalu dikeluarkan dari tubuh.